Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella ya. Nah, tidak henti-hentinya Ibu Ella mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Nah, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP ya. Jadi jangan lupa persiapkan dulu alat tulisnya dan perhatikan videonya baik-baik ya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. Nah, sekarang kita lebih dispesifikin lagi akan mengenal atau memperdalam tokoh tambahan dalam cerita fiksi ya. Jadi sebenarnya apa sih itu tokoh tambahan? Nah, tokoh tambahan disebut juga tokoh figuran. Tokoh figuran adalah tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak begitu penting dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama. Nah, jadi tokoh tambahan ini disebut juga dengan tokoh figuran yang mana kehadirannya itu hanya muncul sesekali saja ya, tidak seperti tokoh yang lainnya gitu yang sering muncul. Nah, berbeda dengan tokoh tambahan atau tokoh figuran ini yang hanya muncul sesekali dalam cerita fiksi. Nah, di sini Ibu mempunyai cerita fiksi mengenai fabel, judulnya Beruang dan Singa. Ibu akan membacakannya ya. Suatu ketika, seekor beruang dan seekor singa menangkap dan membunuh seekor kambing. Mereka pun berdebat. "Ini milikku," kata beruang. "Saya menangkapnya dengan kekuatan cakarku," tambahnya. "Itu bukan milikmu, itu milikku," kata singa. "Saya membunuhnya dengan kekuatan rahangku," imbuh singa. Mereka pun mulai bertengkar. Mereka saling menggigit dan mencakar dengan kekuatan masing-masing. Tetapi tidak ada yang mampu mengalahkan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka beradu hingga letih dan tidak bisa lagi berkelahi. Mereka berbaring dengan nafas yang terengah-engah dan saling melihat. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor rubah lewat dan melihat seekor kambing mati di dekat mereka. Rubah pun mendekat dan membawa pergi kambing tersebut. Nah, dalam cerita fiksi yang berjudul Beruang dan Singa ini, kita dapat melihat ya, tokoh yang muncul hanya sesekali itu yaitu tokoh apa? Ya, tokoh seekor rubah ya. Seekor rubah hanya muncul sesekali dalam cerita fiksi. Artinya, tokoh rubah ini disebut juga tokoh tambahan atau tokoh figuran. Seperti itu ya anak-anak. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai IPA. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari sedikit mengenai sumber daya alam. Nah, Ibu sedikit sambil mengingat kembali ya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu contoh sumber daya alam adalah ya, air. Air ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Meskipun begitu, meskipun air dapat diperbaharui, tetapi sebagai makhluk hidup gitu ya, khususnya manusia, kita harus melestarikannya. Kita harus menjaga ketersediaan air supaya tetap ada seperti itu ya. Karena air itu sangat penting ya, banyak sekali manfaatnya. Coba kita lihat manfaat air. Untuk mencuci, untuk mandi, untuk minum ya, menyiram tanaman, dan untuk memasak, dan juga masih banyak manfaat-manfaat lainnya ya. Karena air itu sangat bermanfaat ya, maka kita harus bisa melestarikannya gitu ya, dengan
melakukan kegiatan menghemat penggunaan air bersih. Nah, di sini ada beberapa cara atau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk mengupayakan kegiatan menghemat penggunaan air bersih. Salah satunya diantaranya, yang pertama, menggunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Jadi ketika anak-anak mandi, usahakan jangan berlama-lama ya, karena semakin lama di kamar mandi, maka secara tidak langsung kalian akan banyak menghabiskan air seperti itu. Yang kedua, mematikan keran air setelah selesai digunakan. Nah, ini kalian ketika selesai menggunakan keran air ya, jangan lupa kalian langsung ditutup kerannya supaya tidak membuang-buang air. Lalu yang ketiga, menggunakan air bekas cucian sayuran untuk menyiram tanaman. Nah, ini juga bisa kalian lakukan ya. Biasanya mamah kalian memasak itu ada kegiatan mencuci atau mencuci buah-buahan atau sayuran ya. Nah, kalian bisa minta ke mamahnya kalau misalnya air bekas cucian sayuran dan buah-buahan jangan dibuang gitu ya, tapi kalian bisa manfaatkan untuk menyiram tanaman. Lalu yang keempat, kurangi aktivitas mencuci kendaraan. Nah, ini yang biasanya mencuci kendaraan 2 hari sekali ya, jadi kalian kurangi aktivitasnya, misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Intinya jangan terlalu sering mencuci kendaraan seperti itu ya. Nah, cara-cara ini bisa kalian lakukan di rumah ya, sebagai bentuk dari kegiatan menghemat penggunaan air bersih. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada pembahasan SBDP mengenai karya seni aplikasi. Apa itu karya seni aplikasi? Karya seni aplikasi adalah karya yang dibuat dengan cara menempel guntingan kain yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi karya seni aplikasi ini seni menghias suatu karya dengan menggunakan kain seperti itu ya. Nah, di sini ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada benang dan juga jarum tentunya ya, gunting, lem tembak, dan pensil dan kertas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah pola sesuai keinginan. Kalian buat pola terlebih dahulu ya, kalian gambar pola sesuai keinginan kalian menggunakan pensil. Lalu yang ketiga, gunting dengan rapi pola yang sudah dibuat. Setelah pola jadi, kalian bisa mengguntingnya dengan rapi ya. Yang keempat, tempelkan pola kain yang sudah dipotong pada bahan dasar. Nah, setelah kalian digunting, kalian tempelkan pola kain tersebut pada bahan dasar atau kain dasar yang kalian akan gunakan. Lalu yang kelima, agar lebih rapi, jahit pola kain bahan dasar dengan teknik sederhana. Nah, agar supaya lebih kuat dan tentunya lebih rapi, kalian jahit ya pola kain yang sudah jadi tersebut. Yang keenam, karya aplikasi siap dipajang atau siap digunakan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video berikut ini ya.
Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan di grup kelas atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.